Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nazla, perwakilan dari kelompok 5 listrik magnet akan menjelaskan materi bab 2 elektrostatis terkait 2.5 konduktor. Anggota kelompok dan tugasnya. Untuk pemateri Nabila Nazla, untuk pembuat PPT Lia Febriana Putri dan Rantika, untuk penerjemah materi Aldi Bumanda Putra, Eka Yunita Romadona, dan Novita Mala. Untuk editor sendiri Nabila Nazla. Nah, subbab materi yang akan kita bahas mengenai materi konduktor dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, 2.5.1 sifat dasar konduktor, 2.5.2 muatan induksi pada konduktor, yang ketiga 2.5.3 muatan permukaan dan gaya pada konduktor, dan yang keempat 2.5.4 mengenai kapasitor. Baiklah, untuk materi yang pertama, materi mengenai 2.5.1 sifat dasar pada konduktor. Dalam sebuah insulator atau materi yang dapat mencegah penghantaran panas, seperti kaca atau karet, setiap elektron terikat pendek. Setiap elektron terikat pendek yang tersambung dengan sebuah atom. Dalam sebuah konduktor logam, satu atau lebih elektron per atom bergerak bebas. Sifat dasar elektrostatik yang ideal apabila E sama dengan 0. E ini muatan, jadi muatannya sama dengan 0. Karena ketika terdapat konduktor, maka tidak ada lagi elektrostatik. Ketika sebuah konduktor dimasukkan ke dalam E0 pada medan listrik. Coba kita lihat gambar di bawah ini. Ini adalah muatan yang diinduksikan. Jadi ketika muatan ini diinduksikan menghasilkan medan yang berlawanan arah. Jadi seperti E1-nya ke kiri dan E0-nya ke kanan. Kemudian awalnya medan ini akan mengantarkan muatan bebas positif ke kanan dan muatan negatif ke kiri, maksud saya. Dalam praktiknya, muatan negatif yang bergerak tetap tidak mengalami perubahan. Jadi ketika muatan yang negatif ini bergerak, sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi nilainya adalah sama. Ketika muatan sampai di tepi material ini, muatan akan menumpuk. Yang diinduksi menghasilkan medan masing-masing. Jadi ini medannya yang berlawanan arah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, E1-nya ke kiri dan E0-nya ke kanan. Kemudian Rho sama dengan 0. Di dalam konduktor ketika kita mengikuti hukum Gauss, yaitu del dot E sama dengan Rho per epsilon 0. Yang ketiga, sifatnya setiap muatan berada di permukaan. Jadi setiap permukaan yang ada konduktornya ini berada di permukaan, jadi tidak di luar permukaannya. Konduktornya ada di dalam permukaan, bukan di luar permukaan. Kemudian sebuah konduktor memiliki ekuipotensial atau potensi yang sama. Karena jika A dan B adalah dua titik di dalam permukaan konduktor, maka rumusnya menjadi VB min VA sama dengan min integral A sampai B E dikali DL sama dengan 0. Ini terjadi karena muatannya sama dengan 0. Jadi VA sama dengan VB. Kemudian konduktor ini tegak lurus terhadap permukaan. Muatan akan mengarah ke permukaan sampai berhenti di komponen tangensial.
seperti pada gambar ini. Nah, karena muatan pada konduktor saling menolak, ini saling tolak menolak, jadi seperti sistem dimensi ini, sistem dinamis maksud saya, seperti sistem dinamis, maka muatan induktornya itu menyebar ke seluruh permukaan. Ini terjadi untuk mencari konfigurasi minimal energi potensialnya. Pada sifat dasar elektrostatik yang ketiga menegaskan bahwa energi elektrostatis dari benda padat adalah minimum ketika muatan itu menyebar ke permukaan. Misalnya pada energi bola rumusnya menjadi 1/8 pi epsilon 0 Q pangkat 2 per R. Nah, jika muatannya kita distribusikan secara merata di atas permukaan, maka rumusnya menjadi 3/20 pi epsilon 0 Q pangkat 2 per R. Ini lebih besar karena muatannya tersebar secara merata di seluruh volume permukaan. Subbab yang kedua yang akan kita bahas mengenai 2.5.2 muatan induksi pada konduktor. Jika kita memegang daya sebesar plus Q mendekati konduktor yang tidak ada dayanya atau keduanya saling tarik-menarik, ini kedua konduktornya ini kan arahnya berlawanan, artinya saling tarik-menarik. Daya konduktor negatif ini adalah semakin mendekati Q. Konduktor negatif ini akan mendekati Q, sehingga Q-nya ini akan menangkap gaya untuk saling mendekat. Kemudian, jika terdapat rongga di konduktor, maka di dalam rongga tersebut, di dalam rongga konduktor yang ini tidak terjadi, maksudnya di dalam rongga ini tidak akan menjadi 0, jadi ada nilainya. Kemudian yang kedua, ini tidak ada medan luar yang menembus konduktor. Medan tersebut akan dibatalkan di permukaan luar oleh muatan yang diinduksi. Jadi di konduktor ini di dalam konduktor ini medan luar ini yang akan menembus ke sini ini tidak bisa masuk karena dibatalkan oleh induksi yang ada di luar. Kemudian yang ketiga, Q induksi sama dengan min Q, karena integral tertutup E dikali dA sama dengan 0. Dari ini didapat dari muatan sama dengan 0 dari sebuah permukaan Gauss yang tadi kita jelaskan. Kemudian yang keempat, Q induksi sama dengan plus Q. Induksi sama dengan plus Q ini terjadi di luar permukaan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, jadi muatan positifnya ini menyebar ke seluruh permukaan. Kemudian kita akan memasuki contoh soal 2.9. Apabila konduktor bola bermuatan yang berpusat di titik asal, pusatnya di sini, memiliki sebuah rongga dari suatu bentuk yang terdapat pada gambar ini. Nah, di dalam rongga terdapat muatan Q. Muatan Q ini di dalam rongga atau ruang bola ini ada Q. Nah, yang ditanyakan medan apa yang berada di luar permukaan bola tersebut. Nah, untuk dapat menjawab ini, solusinya adalah medan muncul bergantung /pada ruang dan penempatan dayanya. Nah, dapat dinyatakan dalam rumus E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R2 R topi. Untuk setiap garis bidang, ini harus dimulai dan diakhiri pada dinding rongga. Pada dinding rongga ini diawali dengan muatan yang positif ke muatan yang negatif.
Kemudian subbab selanjutnya 2.5.3 mengenai muatan permukaan dan gaya pada konduktor. Perlu kita ingat bahwa syarat batas untuk E di semua permukaan pada umumnya adalah E atas dikurangi atau muatan atas dikurangi muatan bawah sama dengan 1/epsilon 0 sigma. Kita dapat mengetahui ini muatan atasnya, ini muatan bawahnya, ini permukaan, bidang permukaannya, dan ini gamma sigma-nya. Nah, sehingga kita dapat mengetahui bahwa muatan atas ini sama dengan muatan bawah. Ini arahnya juga searah. Kemudian, sehingga persamaannya muatan atas dikurangi muatan bawah sama dengan sigma per epsilon 0 entropi. Kemudian dalam kasus tertentu dalam sebuah konduktor, yang pertama ini pada bidang di dalam konduktor adalah 0. Jadi ketika ada muatan bawah di dalam konduktor, nilainya adalah 0. Kemudian di permukaan luarnya, permukaan luar konduktor ini memiliki rumus E atau muatan sama dengan sigma per epsilon 0 entropi. Ini nilainya selalu normal ke permukaan. Dalam hal potensi, dalam hal potensi ini rumusnya menjadi E sama dengan sigma per epsilon 0 entropi, atau sigma sama dengan min epsilon 0 dV per dN. Muatan permukaan pada konduktor dapat kita tentukan dari E atau nilai V-nya. Nah, seperti pada gambar ini seperti pada gambar yang sebelumnya yang telah saya jelaskan, ketika ini muatannya sama dengan 0, ini di dalam sebuah rongga. Ini muatannya menyebar ke seluruh permukaan. Kemudian, ini dapat kita fungsikan atau kita dapat tuliskan kembali, muatan atas dikurangi muatan bawah sama dengan sigma per epsilon 0 entropi, atau muatan atas dikurangi muatan bawah sama dengan 1/epsilon 0 delta. Banyak gaya yang dapat kita berikan di permukaan ini. Yang pertama, ketika medan listrik yang terputus-putus pada muatan permukaan, sehingga nilai yang harus digunakan yaitu ini muatan atas dan muatan bawah. Ini seperti gambar ini, muatan atas dan muatan bawah. Kemudian jadi nilai yang harus digunakan jadi rata-rata dari permukaan atas yang ini dan permukaan bawah yang ini, sehingga F sama dengan sigma. Maka muatan rata-ratanya dapat kita ketahui, muatan rata-rata sama dengan setengah sigma dalam kurung muatan atas ditambah muatan bawah. Kemudian sebab kita menggunakan nilai rata-rata, yang pertama kita harus mempertimbangkan peta kecil dari permukaan itu. Jadi kita harus tahu bahasanya kalau peta kecil itu kayak permukaan terkecil di suatu permukaan di suatu konduktornya ini di mana. Kemudian daya menempel pada bidang muatan samping. Nah, dari salah satunya dapat kita ketahui rumusnya adalah sigma per 2 epsilon 0. Nah, pada bidang muatan lain yang berada di permukaan, ini kan permukaan yang tadi kita bahas, kemudian misalkan ada permukaan lain misalkan di sini. Ini tuh memungkinkan adanya sumber eksternal. Oleh karena itu, bidang totalnya adalah E atas sama dengan
atau muatan atas sama dengan muatan lain ditambah sigma per 2 epsilon 0 entropi. Dan untuk muatan bawah sama dengan muatan permukaan lain dikurangi sigma per 2 epsilon 0 entropi. Kemudian sehingga rumusnya yang sudah kita inikan tadi menjadi permukaan lain atau muatan di permukaan lain sama dengan setengah dari muatan atas ditambah muatan bawah, sehingga ini kita dapat dari permukaan lain ini permukaan rata-ratanya dapat kita ketahui. Kemudian permukaan kecil ini dapat memberikan kekuatan, tidak dapat. Nah, permukaan yang kecil misalkan nih sini ini permukaan kecil misalkan sini ini tidak dapat memberikan kekuatan pada dirinya sendiri karena biasanya kan ada hubungan timbal balik seperti ada muatan atas, ada muatan bawah seperti itu. Kemudian gaya pada permukaan kecil itu semata-mata karena ada permukaan lain. Kenapa gayanya kecil? Karena tersebab ada permukaan lain. Nggak cuma permukaan ini yang ada di sini. Jadi ada permukaan lain yang berada di permukaan konduktor ini. Nah, kemudian ini sudah kita bahas tadi ya. Kemudian nih dalam kasus tertentu pada konduktor misalkan untuk muatan bawahnya sama dengan 0, maka rumusnya menjadi muatan bawah sama dengan sigma per epsilon 0 entropi, atau F-nya sama dengan 1 per 2 epsilon 0 sigma entropi. Ini jadi memungkinkan kita terdapat jaminan bahwa elektrostatis ini pada luar permukaan konduktor. Jadi ada elektrostatis di luar permukaan konduktor. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas mengenai subbab 2.5.4 mengenai kapasitor. Ketika kita mempertimbangkan dua konduktor dari plus Q dan min Q pada muatan total, karena V ini adalah konstan di atas konduktor, V ini konstan, maka dapat dinyatakan tentang perbedaan potensial di antara keduanya. Jadi rumusnya jadi V sama dengan V positif dikurangi V negatif sama dengan integral min integral negatif sampai positif E dikali dl. Karena E ini dari hukum Coulomb sehingga E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral rho per R pangkat 2 R topi D tau. Nah, ketika kita bisa menggandakan Q dan menggandakan P dimanapun. Kita bisa menggandakan ini Q atau P ini itu dimanapun. Oleh karena itu, karena E ini sebanding, E ini muatan ini sebanding dengan Q. Jadi E dan Q ini sama-sama, artinya muatan. Begitu juga dengan V atau beda potensialnya. Sehingga rumusnya V ini tak terhingga Q. Sehingga rumusnya menjadi C sama dengan Q per V. Dalam ini kapasitas ya, kapasitas dalam satuan SI disebut C besar. Kita bisa mengukurnya dalam satuan farad, atau farad ini Coulomb per volt. Nah, untuk mengisi muatan kapasitor, yang pertama caranya harus dilakukan untuk membawa bagian muatan berikutnya, dq misalnya. dq ini pada plat positif Q menjadi dw sama dengan dalam kurung Q per C dq. Maka cara total yang diperlukan untuk mengubah dari Q kecil sama dengan 0 ke
Q kecil sama dengan Q besar. Nah, jadi ini kesimpulan rumusnya. W sama dengan integral 0 sampai Q dalam kurung Q per C dQ sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, sehingga ini menjadi W sama dengan setengah CV pangkat 2. Energinya disimpan di dalam ini, energi di dalam C atau kapasitas. Kemudian kita akan memasuki contoh soal 2.11 mengenai kapasitor pelat paralel. Ini gambarnya. Tentukan kapasitansi kapasitor yang terdiri dari dua permukaan, ini dua permukaan plus Q dan min Q, serta ini luas permukaannya A dan jarak sejauh D. Maka untuk menyelesaikannya kita dapat menggunakan ini. Kita akan menempatkan ini, menempatkan plus Q dan min Q di atas permukaan. Mereka ini akan menyebar secara merata ke dua permukaan ini, di atas permukaan. Nah, asalkan areanya cukup besar dan pemisahannya kecil. Nah, densitas dari muatan ini, densitas muatannya ini sigma sama dengan Q per A. Dan E-nya sama dengan 1 per epsilon 0 Q per A. Sehingga rumusnya dapat kita tulis menjadi V sama dengan E dikali D sama dengan Q per A epsilon 0 D. Sehingga kapasitansi kapasitornya sama dengan A epsilon 0 per D. Kemudian ke contoh soal berikutnya, ini ada dua lapisan luar logam yang dibuat secara konsentris. Ini tentukan ini pada gambar ini, tentukan kapasitansi dari dua cangkam logam yang bulat simetris dengan jari-jari ini, jari-jari A, B. Kemudian tempatkan muatan Q, muatan plus Q dan pada bola ini, pada bola di bagian dalam, min plus Q di bagian dalam dan min Q di bagian luar bidang. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita dapat mengetahui yang pertama dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu E sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 Q per R 2 R of Pi. Sehingga ketika kita integralkan, atau rumus integral juga yang sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, V sama dengan integral B sampai A, jadinya E dikali DL sama dengan min Q per 4 Pi epsilon 0 integral A, integral B sampai A 1 per R2 dr sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 1 per A dikurangi 1 per B, sehingga kita akan dapat mengetahui kapasitansinya ini sebesar C sama dengan Q per V. Jadi sama dengan C-nya ini 4 Pi epsilon 0 AB per B dikurangi BA. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.